Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penelitian kualitatif di mana digunakan untuk memenuhi tugas statistika inferensial yang diampu oleh Bapak Hairudin, MPD, dan nama kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, Adinda Cahyani, Nur Siti Hanifah, Rizky Nurul Setiani, Siti Nurhayati, Veronica Oktaviana, dan yang terakhir, Yuliani Indriani Sitorus. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan, pengertian penelitian kualitatif, tujuan dan penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, prosedur penelitian kualitatif, jenis-jenis penelitian kualitatif, tahapan penelitian kualitatif, instrumen penelitian kualitatif, kegunaan instrumen penelitian kualitatif, bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data penelitian kualitatif, perbedaan karakteristik metode kualitatif dengan kuantitatif, dan yang terakhir, perbandingan perhitungan pada data skripsi dengan data kelompok. Ini yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Metode penelitian adalah rangkaian kerja dari suatu kegiatan penelitian yang didasari pada pandangan filosofis, asumsi dasar, ideologis, pertanyaan, serta isu yang sedang berkembang dan yang dihadapi. Metode penelitian dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penelitian kualitatif, dan yang kedua, penelitian kuantitatif. Kali ini, kita akan membahas tentang penelitian kualitatif, di mana menurut Parkinson dan Driscoll tahun 2011, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode-metode seperti studi kasus atau observasi partisipatif yang hasilnya berbentuk naratif dan deskriptif tentang suatu keadaan. Menurut Creswell tahun 2012, mengenai karakteristik penelitian kualitatif dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, mengeksplorasi suatu masalah dan mengembangkan informasi-informasi yang didapatkan secara mendetail dari sebuah fenomena inti. Yang kedua, mempunyai literatur review, tidak memberikan sumbangsi yang signifikan dalam penelitian ini, tetapi dapat menjadi pembenar dalam permasalahan yang sedang dikaji. Yang ketiga, menyatakan tujuan dan pernyataan penelitian secara umum dan mendasar yang diberikan kepada partisipan guna menggali informasi yang berkaitan dengan pengalamannya. Yang keempat, pengumpulan data didasarkan pada pandangan opini dan pendapat dari beberapa individu. Yang keempat, yang kelima, penganalisaan data yang berbentuk deskripsi dilakukan dengan analisis teks dan menginterpretasikannya dalam bentuk arti yang luas dari informasi yang didapatkan. Dan yang terakhir, penulisan laporan menggunakan kriteria yang fleksibel, terstruktur, dan evaluatif, termasuk subjektivitas dari peneliti yang bersifat reflektif. Untuk dalam laporan ini diambil dari data skripsi Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Disposisi Matematis Siswa Kelas 8 pada Pendekatan Kontekstual yang dibuat oleh Siti Kamila. Laporan ini juga akan membahas mengenai perhitungan data skripsi secara statistik, yaitu reliabilitas, validitas, indeks kesukaran dan daya pembeda, serta uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney-U. Yang kedua, tentang tujuan. Tujuannya terdapat 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu penelitian dengan metode kualitatif. Yang kedua, untuk mengetahui uji apa saja yang digunakan dalam menarik kesimpulan pada data skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Disposisi Matematis Siswa Kelas 8 pada Pendekatan Kontekstual. Yang ketiga, untuk menganalisis hasil perhitungan skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Disposisi Matematis Siswa Kelas 8 pada Pendekatan Kontekstual. Pengertian penelitian kualitatif. Menurut beberapa ahli, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan,
analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Sugiono tahun 2006. Sementara itu, Creswell dan Clark pada tahun 2007 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Tujuan penelitian kualitatif. Menurut Creswell tahun 2010, tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode postpositivistik. Menurut Moliong tahun 2005, penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif atau empiris rasional atau bottom up. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yaitu teori yang timbul dari data, bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu, penelitian bersifat generating teori, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif. Yang kedua, perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna sudut pandang partisipan yang diteliti, sehingga bisa menemukan apa yang disebut sebagai fakta fenomenologis. Yang ketiga, penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual maupun empiris logis. 5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Yang ketujuh, peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data, sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Yang kedelapan, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Yang kesembilan, hasil penelitian. Prosedur penelitian kualitatif. Prosedur dalam pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan situasi, serta bagaimana kondisi saat di lapangan. Secara garis besarnya, berikut ini adalah prosedur penelitian kualitatif menurut Sudarwan tahun 2005. Yang pertama, merumuskan permasalahan sebagai awal dan fokus dari penelitian. Selanjutnya, mengumpulkan data-data selama penelitian di lapangan. Lalu, menganalisis data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, merumuskan hasil studi penelitian. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk membuat keputusan akhir atau kesimpulan. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki macam-macam jenis penelitian.
Berikut ini yang akan diuraikan di bawah adalah 5 jenis dari penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Rahmat tahun 2009. Yang pertama ada penelitian biografi. Penelitian ini mengenai individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan semua dokumen dan arsip-arsipnya. Tujuannya adalah untuk mengungkap turning point moment atau epifani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau dapat dikatakan mengubah kehidupan seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Yang kedua ada penelitian fenomenologi. Penelitian ini mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memahami fenomena yang akan dikaji. Yang ketiga ada penelitian grounded theory. Tujuannya adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, dan terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Intinya adalah untuk pengembangan teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Yang keempat ada penelitian etnografi. Penelitian ini adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Yang terakhir ada penelitian studi kasus. Penelitian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang rinci, memiliki pengambilan data mendalam, dan menyertakan banyak sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu, tempat, dan kasus yang dipelajari, berupa program, peristiwa, aktivitas, ataupun individu. Ada tahap penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki beberapa tahapan. Berikut ini, saya akan membahas apa saja tahapan dari penelitian kualitatif menurut Molong tahun 2017. Yang pertama, ada tahap pralapangan. Lalu yang kedua, ada tahap pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, ada tahap analisis data. Yang pertama tadi ada tahap pralapangan. Terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Pada langkah ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Lalu yang kedua, memilih lapangan penelitian. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja. Walaupun masih tentatif sifatnya, hipotesis kerja itu baru akan dirumuskan secara tetap setelah dikonfirmasikan dengan data yang muncul ketika peneliti sudah memasuki latar penelitian. Setiap situasi merupakan laboratorium di dalam lapangan penelitian kualitatif. Selanjutnya, mengurus perizinan. Pertama, yang perlu diketahui oleh peneliti adalah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian adalah kepala pemerintahan setempat di mana penelitian dilakukan, seperti gubernur, bupati, camat, sampai kepada RT atau RW. Mereka memiliki kewenangan secara formal. Di samping itu, masih ada jalur informal yang perlu diperhatikan, dan peneliti jangan mengabaikannya untuk memperoleh izin, yaitu mereka yang memegang kunci kehidupan komunitas, seperti kepala adat. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan tentang syarat lain yang diperlukan, seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, maupun perlengkapan penelitian. Lalu ada menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Sebaiknya, sebelum menjajaki lapangan, peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang geografi, demografi, sejarah, tokoh-tokoh,
adat istiadat, konteks kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, agama, pendidikan, serta mata pencaharian. Maksud dan tujuannya adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, tujuan lainnya adalah membuat peneliti menyiapkan diri mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Lalu ada memilih dan memanfaatkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informal. Lalu, ada menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, pengaturan perjalanan terutama jika lapangan penelitian itu jauh letaknya. Perlu pula dipersiapkan kotak kesehatan, alat tulis seperti pensil atau ballpoint, kertas, buku catatan, map, klip, kartu, dan lain-lain jangan dilupakan juga yang dibutuhkan. Jika tersedia juga alat perekam seperti tape recorder, video, kaset recorder, dan kamera foto. Persiapan penelitian lainnya yang perlu pula dipersiapkan ialah jadwal yang mencakup waktu kegiatan yang dijabarkan secara rinci. Yang lebih penting lagi adalah rancangan biaya, karena tanpa biaya penelitian tidak akan dapat terlaksana. Lalu, yang terakhir adalah persoalan etika penelitian. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Hal itu dilakukan dalam pengamatan berperan serta wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Hendaknya, agar peneliti menerima dengan jujur dan tangan terbuka, serta penuh pengertian, dimanapun peneliti melakukan penelitian. Persiapan psikologis dan mental demikian akan banyak membantu peneliti dalam pekerjaannya mengumpulkan data. Yang kedua, ada tahap pekerjaan lapangan. Tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri. Memahami latar penelitian dan persiapan diri dalam tahap pekerjaan lapangan masih akan diuraikan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ada pembatasan latar dan peneliti. Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental serta etika sebelum memasuki tahap ini. Dalam pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan latar tertutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Lalu yang kedua, ada penampilan. Dalam tahap memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, peneliti harus memperhatikan penampilannya saat memasuki lapangan dan menyesuaikan dengan kebiasaan ataupun adat, lalu tata cara dan budaya latar penelitian. Penampilan peneliti secara fisik juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga ada pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek penelitian, sehingga keduanya dapat bekerja sama dan saling memberikan informasi. Peneliti harus bersikap netral saat berada di tengah-tengah subjek penelitian. Peneliti juga diharapkan jangan sampai mengubah situasi pada latar penelitian. Peneliti harus aktif mengumpulkan informasi tetapi tidak boleh ikut campur dalam peristiwa yang terjadi di dalam latar penelitian. Dan yang terakhir, ada jumlah waktu studi atau jumlah waktu belajar. Peneliti harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan peneliti akan terlalu asyik dan masuk terlalu dalam ke kehidupan subjek penelitian, sehingga waktu yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Peneliti harus mengingat bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan, seperti menata, mengorganisasi, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Peneliti yang harus menentukan sendiri pembagian waktu, agar waktu yang digunakan di lapangan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Dan tahap ketiga adalah tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Analisis data kualitatif menurut Seidel dalam Molong tahun 2017, prosesnya berjalan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu, diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Lalu, yang kedua, mengumpulkan, memilah-memilih, mengklasifikasi, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Dan yang terakhir dari tahap analisis data ini adalah berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan mengemukakan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Selanjutnya, instrumen penelitian kualitatif. Dua hal yang mempengaruhi kualitas penelitian. Yang pertama, kualitas instrumen penelitian. Yang kedua, kualitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif menurut Sugiono 2009, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi 1. Pemahaman metode penelitian kualitatif, 2. Penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 3. Kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya. Menurut Nasution 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian dikarenakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek, keadaan, dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 2. Peneliti sebagai alat peka dan dapat berkreasi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. 4. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Dia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Kegunaan instrumen penelitian menurut Setiawan 2013 antara lain 1. Sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. 2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. 3. Sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data. 1. Bentuk instrumen tes adalah instrumen yang berupa tes dan terdapat butir soal-soal. Adapun beberapa macam tes, yaitu 1. Tes kepribadian, 2. Tes bakat, 3. Tes intelijensi, 4. Tes sikap, 5. Tes minat, 6. Tes prestasi. 2. Bentuk instrumen interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi terstruktur. Menurut Trasmawati 2007. 3. Bentuk instrumen wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan secara mendalam. 4. Bentuk instrumen FGD atau Focus Group Discussion adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Hal yang diperlukan diketahui oleh peneliti dalam melaksanakan FGD yaitu 1. Tidak ada jawaban benar atau salah dari responden. 2. Selain interaksi dan perbincangan harus terekam dengan baik. 3. Diskusi harus berjalan dalam suasana informal, tidak ada peserta yang menolak menjawab. 4. Moderator harus mempunyai membangkitkan suasana diskusi agar tidak ada yang menjadi dominasi pembicaraan dan tidak ada yang jarang berkomentar atau diam saja. 5. Bentuk instrumen observasi adalah pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, maupun pengecapan. Adapun beberapa bentuk observasi yaitu 1. Observasi partisipan, 2. Observasi tidak terstruktur, 3. Observasi kelompok. 6. Bentuk instrumen dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat berdasarkan catatan berbagai sumber-sumber. Perbedaan karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. 1. Desain pada metode kuantitatif terdiri dari A. Spesifik, jelas, rinci. B. Ditentukan secara mantap sejak awal. C. Menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain pada metode kualitatif terdiri dari A. Umum, B. Fleksibel, C. Berkembang dan muncul dalam proses penelitian. 2. Tujuan pada metode kuantitatif terdiri dari A. Menunjukkan hubungan antar variabel. B. Menguji teori. C. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan tujuan pada metode kualitatif terdiri dari A. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. B. Menemukan teori. C. Menggambarkan realitas yang kompleks. D. Memperoleh pemahaman makna. Tiga. Teknik pengumpulan data pada metode kuantitatif terdiri dari A. Kuesioner, B. Observasi dan wawancara terstruktur, sedangkan teknik pengumpulan data pada metode kualitatif terdiri dari A. Partisipasi dari observasi, B. Wawancara mendalam, C. Dokumentasi, D. Triangulasi. 4. Instrumen penelitian pada metode kuantitatif terdiri dari A. Tes, angket, wawancara terstruktur. B. Instrumen yang telah terstandar. Sedangkan instrumen penelitian pada metode kualitatif terdiri dari A. Peneliti sebagai instrumen atau human instrument. B. Buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. 5. Data pada metode kuantitatif terdiri dari A. Kuantitatif, B. Hasil pengukuran variabel yang
dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen, sedangkan data pada metode kualitatif terdiri dari A. Deskriptif, kualitatif, B. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. 6. Sampel pada metode kuantitatif terdiri dari A. Besar, B. Representatif, C. Sedapat mungkin random, D. Ditentukan sejak awal. Sedangkan sampel pada metode kualitatif terdiri dari A. Kecil, B. Tidak representatif, C. Purposive, snowball, D. Berkembang selama proses penelitian. Tujuh. Analisis pada metode kuantitatif terdiri dari A. Setelah selesai pengumpulan data, B. Deduktif, C. Menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan analisis pada metode kualitatif terdiri dari A. Terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, B. Induktif, C. Mencari pola, model, tema, teori. 8. Hubungan dengan responden pada metode kuantitatif terdiri dari A. Dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. B. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. C. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan hubungan dengan responden pada metode kualitatif terdiri dari A. Empati, akrab supaya memperoleh, B. Pemahaman yang mendalam, C. Kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan, D. Jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis. Sembilan. Usulan penelitian pada metode kuantitatif terdiri dari A. Luas dan rinci, B. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, C. Prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, D. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, E. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, F. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan usulan penelitian pada metode kualitatif terdiri dari A. Singkat, umum bersifat sementara, B. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, C. Prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik, D. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan, E. Tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis, F. Fokus pada penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. 10. Kapan penelitian dianggap selesai pada metode kuantitatif, yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan kapan penelitian dianggap selesai pada metode kualitatif, yaitu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. 11. Kepercayaan terhadap hasil penelitian pada metode kuantitatif, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan kepercayaan terhadap hasil penelitian pada metode kualitatif, yaitu pengujian kredibilitas, depenabilitas, proses dan hasil penelitian. Berikutnya, hasil perhitungan uji validitas. Hasil perhitungan uji validitas skripsi dengan program Excel. Hasil perhitungan uji validitas kelompok dengan program Excel. Hasil perhitungan uji validitas kelompok dengan program SPSS. Setelah dihitung menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS,
diperoleh perhitungan peneliti dan perhitungan kelompok sama, di mana pada butir soal X1 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,603 lebih besar dari 0,361. Maka butir soal X1 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori sedang. Pada butir soal X2 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,663 lebih besar dari 0,361. Maka butir soal X2 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori sedang. Pada butir soal X3 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,771 lebih besar dari 0,361. Maka butir soal X3 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori tinggi. Pada butir soal X4 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,799 lebih besar dari 0,361. Maka butir soal X4 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori tinggi. Pada butir soal X5 diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,769 lebih besar dari 0,361. Maka butir soal X5 dapat dikatakan valid dan berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Berikut ini adalah tabel data deskripsi yang sudah diuji, dan berikut data-datanya. Ada 30 data, yaitu N sama dengan 30. Soalnya ada 5, X1, X2, X3, X4, dan X5, dan berikut dengan skor totalnya. Dengan kode siswa S1, kode siswa S2, begitupun seterusnya. Selanjutnya hasil uji reliabilitas. Berikut ini hasil perhitungan dari uji skripsi maupun perhitungan kelompok. Adapun yang pertama hasil data skripsi uji reliabilitas instrumen, yang mana jumlah variansinya 98,3046 dan koefisien korelasinya 0,76862 dengan interpretasi kriteria termasuk tinggi. Dan hasil data skripsi uji reliabilitas instrumen berdasarkan perhitungan kelompok dengan bantuan SPSS, yaitu reliabilitasnya 0,749 jika dibulatkan. Uji reliabilitas pada data ini menggunakan alpha Cronbach karena soalnya berbentuk uraian. Bisa dilihat pada tabel reliability statistik alpha Cronbach 0,749, end of itemnya 5, dimana soalnya berjumlah 5. Maka kesimpulannya, untuk reliabilitas diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,749 lebih besar dari 0,361. 0,361 dari R tabel dengan signifikan 5%, dan mencarinya dengan N sama dengan 30 karena semua siswa jumlahnya 30. Maka pada tabel yang sudah ditentukan tersebut hasilnya 0,361. Maka instrumen dapat dikatakan reliable dan berada pada kategori tinggi. Selanjutnya instrumen daya pembeda. Berikut ini data yang sudah diuji pada skripsi tersebut, dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut, di mana skor total diurutkan dari yang paling terbesar hingga paling terkecil, dan pada skripsi tersebut mengambil 50% karena N sama dengan 30, dan terlihat pada rata-rata tersebut di mana X1 9, X2 20, X3 20,33333, X4 13,33333,
dan X5 13,66667. Di mana tadi sudah disebutkan sebelum menghitung instrumen daya pembeda ini harus diurutkan terlebih dahulu total skor yang lebih besar hingga yang terkecil. Setelah itu baru bisa mencari rata-rata. Sebelumnya setelah di skor dari terbesar hingga terkecil kita dibagi dua karena pada skripsi tersebut mengambil 50%, jadi siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Selanjutnya hasil uji daya pembeda. Berikut ini ada dua hasil data uji daya pembeda. Yang pertama hasil data skripsi uji daya pembeda instrumen, dan yang kedua hasil data skripsi uji daya pembeda instrumen berdasarkan perhitungan kelompok dengan bantuan Excel. Terlihat pada gambar tersebut bahwa pada skripsi daya pembedanya sudah diketahui dan sudah dihitung, yaitu 0,2667 pada soal 1, pada soal 2 0,2, pada soal 3 0,33333, dan soal 4 0,2, dan soal 5 0,29333. Pada skripsi tersebut, jika datanya sudah diurutkan skor total dari yang terbesar hingga terkecil lalu dibagi jadi dua, kelompok atas dan kelompok bawah, yaitu mengambil 50%, dan setelah itu bisa menghitung rata-rata. Tidak lupa setelah rata-rata menghitung SMI, yaitu skor maksimal. Skor maksimal tersebut 10 pada soal 1, soal 2 20, soal 3 20, soal 4 25, dan soal 5 25. Dengan interpretasi kriteria soal 1 cukup, soal 2 cukup, soal 3 cukup, soal 4 cukup, dan soal 5 cukup. Selanjutnya hasil data skripsi uji daya pembeda instrumen berdasarkan perhitungan kelompok dengan bantuan Excel. Bisa dilihat mengapa hasil uji daya pembeda ini memakai Excel, karena memang uji daya pembeda ini hanya bisa pada Excel dengan hasil yang sama, di mana daya pembedanya rata-rata atas maupun rata-rata bawah sama dan skor maksimalnya sama. Begitupun dengan rata-rata kelompok bawah. Tidak lupa perhitungan kelompok kami juga mengambil 50% karena N sama dengan 30 dan terbagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah, sehingga hasil perhitungan kelompok kami dengan hasil data skripsi tersebut sama. Dan berdasarkan hasil uji instrumen data pada skripsi dan perhitungan kelompok memiliki kesamaan dan hasilnya sesuai. Perhitungan uji daya pembeda pada skripsi diambil 50% siswa kelompok atas dan 50% siswa kelompok bawah. Proses penentuan kelompok atas dan kelompok bawah tersebut dengan cara mengurutkan skor total setiap subjek dari skor tertinggi ke skor terendah. Maka klasifikasi untuk daya pembeda data skripsi berada pada kategori cukup karena daya pembeda lebih dari 0,20 kurang dari sama dengan 0,40. Interpretasinya cukup. Selanjutnya hasil uji instrumen indeks kesukaran. Berikut hasil data skripsi uji indeks kesukaran instrumen atau tingkat kesukaran. Di bawah ini yaitu hasil dari data skripsi yang mana rata-ratanya 7,6667, soal 1, soal 2 18, soal 3 17, soal 4 10,8333, soal 5 10. Dengan skor maksimal 10, soal 1, soal 2 20, soal 3 20, soal 4 25, dan soal 5 25. Begitupun dengan indeks kesukarannya, sehingga soal 1 0,76667, soal 2 0,9, soal 3 0,85, soal 4 0,43333, dan soal 5 0,4. Sehingga kriterianya pada
interpretasi mudah, soal 1, soal 2 mudah, soal 3 mudah, soal 4 sedang, dan soal 5 sedang. Sedangkan pada hasil data skripsi uji indeks kesukaran berdasarkan perhitungan kelompok dengan bantuan SPSS juga sama. Terlihat pada frekuensi tabel statistik berikut. Mean atau mean pada soal 1 yaitu hasilnya 7,667 itu adalah rata-rata, dan soal 2 rata-ratanya 18, soal 3 rata-ratanya 17, soal 4 rata-rata 10,8333, dan soal 5 rata-ratanya 10, dimana pada SPSS kita dalam indeks kesukaran ini membuat 2 data. Yang pertama, kita menghitung dulu rata-rata yang mana dimasukkan semua data siswa X1, X2, X3, X4, dan X5. Begitupun dengan skor totalnya. Setelah itu, setelah semua dimasukkan, maka kita menghitung rata-ratanya dan untuk menghitung tingkat kesukaran yaitu dengan mengklik analyze pada SPSS, lalu deskriptif, statistik, lalu frekuensi, lalu kotak variabel diisi dengan S1, S2, S3, S4, S5 atau X1, X2, X3, X4, X5. Klik statistik, klik min, klik continue, lalu OK, dan hasilnya itu kita catat atau kemudian kita buat data baru dengan hasil mean tadi dan skor maksimal, di mana skor maksimal atau SMI sudah ditentukan. Dan setelah itu klik transform atau compute, ketik TK atau tingkat kesukaran pada kolom target variable, dan pada kotak numeric expression diketik mean atau skor max, lalu klik OK, dan hasilnya seperti pada gambar ini. Mean 7,60, 18, 17, 10, 10, skor maksimal 10, 20, 20, 20, 25, 25, dan tingkat kesukarannya 0,76, 0,90, 0,55, 0,343, dan 0,40. Selanjutnya, uji Mann-Whitney-U. Hasil rekapitulasi data. Hasil perhitungan uji Mann-Whitney-U skripsi menggunakan Microsoft Excel diperoleh karena Z hitung kurang dari Z tabel atau min 2,6823 kurang dari 1,645, maka HO ditolak. Hasil perhitungan uji Mann-Whitney-U kelompok menggunakan SPSS. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa R hitung kurang dari R tabel, 0,007 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dalam perhitungan skripsi dan perhitungan kelompok, keduanya menghasilkan perhitungan yang sama di mana HO ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam kesimpulan akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran pendekatan kontekstual lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Selanjutnya, perhitungan angket. Rubrik penskoran angket disposisi matematis. Skor akhir sama dengan jumlah skor angket yang diperoleh per skor angket maksimal dikali 100. Kategori disposisi setiap siswa menggunakan kategori menurut Tampu Bolon. Hasil angket disposisi matematis. Berikut perhitungan angket disposisi dengan menggunakan program Microsoft Excel. Langkah pertama, kita input dulu datanya. Sesudah input, kita jumlahkan. Misal untuk responden 1.
Kita jumlahkan dari butir soal 1 sampai butir soal nomor 20 dengan rumus sum B3 sampai U3. Lalu didapatkanlah hasilnya 57. Kemudian kita hitung skor akhirnya menggunakan rumus jumlah skor angket yang diperoleh per skor angket maksimal dikali 100, di mana skor maksimal dari satu soal itu 4. Jadi 4 dikali 20 butir soal sama dengan 80. Lalu kita cari skor akhirnya. P3 per 80 dikali 100. Didapatkanlah hasilnya 71,25. Lalu kita masukkan pada kategori disposisi. Ternyata 71,25 berada pada kategori tinggi. Hasil tes angket disposisi matematis. Untuk siswa 1 sampai siswa 3 berada pada kategori tinggi, siswa 4 sangat tinggi, siswa 5 cukup, siswa 6 sampai siswa 8 tinggi, siswa 9 rendah, siswa 10 tinggi, siswa 11 rendah, siswa 12 dan 13 tinggi, siswa 14 dan 15 cukup, siswa 16 sampai siswa 20 tinggi, siswa 21 cukup, siswa 22 sangat tinggi, siswa 23 dan 24 tinggi, siswa 25 cukup, siswa 26 tinggi, siswa 27 sampai 29 cukup, siswa 30 rendah, siswa 31 sangat tinggi, siswa 32 tinggi, siswa 33 cukup, siswa 34 sangat tinggi, dan siswa 35 tinggi.